Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuribda Hayati. Nama saya Hermiati. Kami dari kelas 11 Multimedia. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang memahami kamera dan alat bantu fotografi. A. Mengenal jenis-jenis kamera. Yang pertama, pengertian kamera. Kamera adalah sebuah alat yang digunakan dalam kegiatan fotografi. Kamera digunakan untuk membentuk atau merekam suatu bayangan ke dalam film atau memory card. Yang kedua, ada jenis-jenis kamera. Beberapa jenis kamera yang digunakan dalam fotografi antara lain: A. Compact digital, B. Kamera prosumer, C. Breadth kamera, D. Kamera DSLR, E. Kamera Polaroid, dan F. Microlens kamera. Udah habis deh. Compact digital. Compact digital merupakan jenis kamera yang paling sederhana. Kamera ini berukuran tidak terlalu besar. Kamera ini disebut sebagai kamera pocket atau kamera saku karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Yang B, kamera prosumer. Kamera prosumer adalah sebuah kamera hasil perpaduan dari kamera DSLR dan juga kamera pocket. C, breadth kamera. Jenis kamera ini disebut breadth karena menjembatani penggunaan kamera pocket atau mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik. Kualitas jenis kamera ini berada di antara kamera pocket dan kamera profesional. D. Kamera DSLR, Digital Single Lens Reflex. Kamera DSLR adalah kamera yang paling banyak digunakan fotografer profesional. Saat ini, tidak hanya fotografer profesional saja yang menggunakannya. Para pemula dan pecinta fotografi banyak juga menggunakannya dengan alasan kamera ini memiliki fitur yang lebih lengkap dan mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang memuaskan. Kamera Polaroid. Kamera Polaroid atau kamera langsung jadi adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Yang terakhir yaitu microlens kamera. Kamera microlens adalah kamera yang tidak memiliki cermin dan jendela bidik optik seperti kamera DSLR. Namun, kualitas gambarnya setara dengan image sensor yang digunakan sama besar. Bagian yang kedua yaitu alat bantu dalam fotografi. Alat bantu fotografi pemotretan yang pertama yaitu filter, tudung lensa, tripod dan monopod, kabel shutter dan lens, background dan stack background. Yang pertama yaitu filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu fotografi yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang akan datang ke lensa agar menimbulkan sebuah efek dengan jenis filter yang digunakan. Yang kedua yaitu tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera. Yang ketiga yaitu tripod dan monopod. Tripod disebut juga dengan kaki tiga, yaitu alat yang berfungsi menyangga kamera agar tidak terjadi perguncangan saat pemotretan. Yang keempat yaitu kabel shutter relay, digunakan untuk mengganti shutter manual pada kamera dan minimalisir goncangan saat menekan shutter. Ada juga yang versi remote sehingga tidak memerlukan kabel. Yang terakhir yaitu background dan stack background. Background merupakan kain yang sering digunakan untuk berbagai pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu alat bantu fotografi pencahayaan. Yang pertama yaitu flash eksternal, light stand, flash meter, payung reflektor, softbox, trigger, dan strobo. Dan yang terakhir yaitu alat bantu fotografi pencahayaan. Yang pertama yaitu flash eksternal, light stand, flash meter, payung reflektor, softbox, trigger, dan strobo. Yang pertama yaitu flash eksternal atau blitz. Blitz merupakan alat yang dapat memberikan cahaya buatan yang digunakan pada saat memotret dalam kondisi kurang cahaya, misalnya di dalam ruangan, di tempat yang gelap, atau ketika malam hari. Yang kedua yaitu leg stand. Leg stand berfungsi yang sama dengan tripod, hanya saja bedanya adalah jika di tripod untuk menaruh kamera, sedangkan di leg stand untuk meletakkan flash eksternal yang ada. Yang ketiga yaitu flash meter. Flash meter berfungsi untuk mengatur atau mengukur kekuatan sumber cahaya dari flash. Alat ini lebih akurat dibandingkan light meter pada kamera bawaan. Yang keempat yaitu payung reflektor. Payung reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya dari flash eksternal ke arah yang lebih
lebih luas dan cahayanya menampak lebih halus. Yang kelima yaitu softbox. Softbox berfungsi untuk menghasilkan cahaya yang lembut pada subjek. Yang keenam yaitu trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera, sehingga flash dapat digunakan dalam bentuk gelombang tanpa harus dipasang di bodi kamera. Yang terakhir yaitu strobo. Strobo mirip dengan flash pada kamera namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama. Yang terakhir yaitu strobo. Strobo mirip dengan flash pada kamera namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama yang dinyalakan. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.